Apakah pemirsa ingin memiliki pendengaran hingga usia lansia yang baik? Ikuti tips kesehatan berikut ini. Pertama, rajin periksakan telinga Anda, baik itu untuk fisik telinga maupun fungsi pendengaran ke dokter THT dimanapun untuk pengecekan kesehatan. Yang kedua, biasakan hidup sehat. Apa saja yang dimaksud dengan hidup sehat? Satu, makan makanan bergizi, rajin berolahraga, hindari merokok, dan hindari paparan bising terhadap telinga Anda. Contohnya adalah mendengarkan musik maupun nonton film dengan menggunakan earphone dalam jangka waktu yang panjang. Bila mana sejawat teman-teman sekalian menggunakan earphone, maka ada aturan pakainya yaitu 60-60, di mana volume yang dianjurkan adalah 60% saja, dan bila mana dilakukan dalam waktu yang berkelanjutan, maksimal adalah 60 menit. Setelah itu, istirahatkan pendengaran Anda dari suara. Pemirsa, ini akan jadi cerita yang akan dikenang gitu ya. Kalau Anda punya oma opa di rumah, terus Anda itu mencoba berkomunikasi. Biasanya komunikasinya itu dipenuhi dengan emosi. Kenapa? Karena biasanya kalau kita ngomongin oma opa atau orang lansia, ini kita tuh kayak perlu berapa desibel gitu ya untuk ngomong sama mereka. Karena kita selalu kepikiran bahwa lansia ini pasti pendengarannya berkurang. Sehingga apa, kita kayaknya tone-nya agak lebih naik ya. Tapi harus dijaga pitch control-nya, jangan fals gitu ya. Nah, sebenarnya apakah normal, apakah wajar, apakah umum ketika lansia ini pendengarannya menurun? Ini hal yang lazim atau enggak sih? Karena selama ini kita berpikir, karena proses aging, karena proses degeneratif, jadi ya udahlah lazim-lazim aja kalau lansia pendengarannya menurun. Tapi apakah apple to apple kita membandingkan antara lansia A sama B sama-sama usia 70, pendengarannya menurun? Atau bisa jadi, tunggu dulu, nggak bisa disamaratakan bahwa sama-sama lansia, pendengarannya pasti menurun. Nah, kalau ada yang menurun, gimana solusinya? Itu yang akan kita bahas hari ini. Solusi untuk pendengaran lansia yang sudah menurun, ada gangguan seperti itu ya. Tapi sebelum bahas itu, kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar pendengaran. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di Studio Bincang Sati ada Dr. Harim Priyono, SPTAT BKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher, subspesialis otologi konsultan dari Rumah Sakit Premier Jatinegara Jakarta. Selamat pagi Dr. Harim, apa kabar Dok? Selamat pagi Raden. Ini panjang banget detailnya. Iya. Enggak juga, jangan. Oke Dok, hari ini kita akan membahas seputar gangguan pendengaran pada lansia, solusinya seperti apa. Tapi kita bahas mitos faktanya dulu ya Dok ya, seputar pendengaran. Yang pertama nih Dok, ini banyak banget di masyarakat kita. Bahkan mungkin ada yang udah pernah tahu, dengar, baca, atau lihat, tapi masih bebel. Nah, karena mungkin kayak, ya nggak apa-apa Dok, sampai detik ini juga aman-aman aja kok gitu. Betul, ya. Yaitu adalah penggunaan cotton bud. Membersihkan telinga dengan cotton bud itu aman, asal nggak nimbulin luka gitu ya. Selama nggak ada luka, pakai cotton bud kayaknya aman. Apalagi kita pikirannya kayak, kan cotton bud nggak tajam Dok, jadi nggak akan luka, jadi aman lah. Betul nggak sih kalau membersihkan telinga pakai cotton bud itu aman asalkan nggak luka, atau gimana Dok? Baik. Terima kasih Raden. Jadi kalau kita mendiskusikan perihal membersihkan telinga, sebetulnya secara medis telinga atau liang telinga kita itu tidak perlu dibersihkan setiap hari. Mengapa? Karena secara fisiologinya liang telinga kita memiliki mekanisme yang disebut self cleaning. Apa itu self cleaning? Jadi mulai dari liang telinga, kulit liang telinga sampai kendang telinga itu kulitnya bersambung. Dan pertumbuhan permukaan kulit ini berjalan keluar, Raden. Dari pusat kendang telinga dia tumbuh berjalan seperti conveyor belt atau seperti ban berjalan ke arah luar, sehingga sisi kulit itu pada akhirnya akan berada di liang telinga bagian luar. Nah, kemudian yang kedua adalah liang telinga kita itu kita secara medis membaginya sepertiga luar dan 2/3 dalam. Yang ada minyaknya atau kita sebutnya ada kotoran gitu ya, itu hanya sepertiga luar. Nah, mumpung ini ada acara seperti ini, kita juga ingin mengedukasi bahwa kotor yang sering masyarakat sebut kotoran telinga atau mohon maaf kata-katanya kurang enak itu tai kuping, itu sebetulnya bukan
kata 3 huruf tadi. Oh, TAI tadi Iya, ya. betul. Jadi memberi kesan stigma negatif, sangat negatif, sehingga betul. itu yang memicu orang Bersihin. jijik gitu. Betul. Sebetulnya Tuhan ciptakan yang namanya earwax atau minyak dari kulit liang telinga di sepertiga luar tadi. Gunanya untuk apa? Dia ada menjaga keasaman liang telinga supaya terhindar dari infeksi jamur. Karena liang telinga tempat yang tertutup dan panjang, betul, itu lembab cenderung. Nah, itu dijaga oleh earwax. Yang kedua, karena dia produk dari kelenjar, dia mengandung antibakteri. Oh. Jadi sebetulnya tidak perlu dibersihkan, sisik dari dalam itu akan dihantarkan oleh Tuhan keluar, menjemputnya cukup di luar. Makanya Nggak perlu digali-gali ya. tidak perlu digali-gali. Menggunakan cotton bud itu yang betul satu, megangnya tidak terlalu jauh dari ujung kapasnya. Kalau ini ujung kapas, pegangnya dekat. Kenapa begitu, Dok? Supaya tidak terlalu dalam. Karena jari kita akan mentok di bagian luar dari liang telinga. Oh, antisipasinya ya. Ya, Baik. betul. Kalau harus melakukannya dengan cotton bud. Kemudian kalau bisa diusahakan si kapas itu tidak boleh hilang dari pandangan masuk ke dalam. Oh. Jadi yang boleh dibersihkan hanya bagian telinga yang ada cekungan dan sedikit ada yang masuk ke liang telinga. Hanya itu saja yang boleh dijangkau dengan cotton bud. Tapi kalau pegang cotton budnya di jauh dari kapas, si kapas bisa pergi jauh ke dalam. Sering saya mendapatkan pasien memang yang namanya earwax atau cerumen itu berada di dekat kendang telinga. Artinya oleh dia justru didorong masuk ke dalam. Karena membersihkan kan tidak lihat. Dengan tidak melihat, otomatis kalau ada earwax justru kadang-kadang terdorong masuk ke dalam. Nah, kemudian satu lagi terakhir, kalau kemasukan air. Nah, itu sering... Ada yang memancing dengan air, saya sering bercandain. Untung nggak dapet ikan, kalau dapet ikan kan repot. Jadi Betul banget ya, Dok, benar. kalau Anda buka websitenya WHO itu ada satu PDF file yang mana menjelaskan atau edukasi perihal kesehatan telinga pendengaran. Mereka merekomendasi menggunakan tisu, tisu kosmetik saya sebutnya, bukan tisu dapur ya. Dipilin, kemudian dimasukkan ke dalam kalau ada air. Untuk memecah ya, Dok? Bukan, untuk menyerap saja. Oh. Ya, jadi tisu halus dipilin, masukkan ke dalam liang telinga. Kalau dia sampai menabrak kendang telinga cukup kuat untuk menahan itu. Tetapi kalau cotton bud cukup kuat untuk membuat lubang. Itu bedanya. Jadi makanya oleh WHO juga direkomendasikannya dengan tisu halus dipilin, masukkan langsung tarik keluar. Sekedar ngambil air. Ya, jadi tidak perlu dipancing dengan masukin air lagi. Didungdung gitu ya. Dan terakhir liang telinga atau kendang telinga itu banyak pembuluh darahnya, Raden. Jadi panas. Pun ada air masuk, nanti dia akan menguap sendiri. Oh, baik. Makanya ada termometer telinga. Oh. Jadi di dalam itu suhu badannya termasuk suhu badan seperti suhu badan di dalam badan kita, cukup panas untuk menguapkan air itu. Gitu saja. Ya, oke. Jadi boleh pakai cotton bud asal ada syarat dan ketentuan tadi yang disebutkan oleh Dokter Harim. Di luar-luar saja gitu. Ya, tapi intinya alami seperti itu ya. Itu sih ada airwax-nya ya. Earwax. Oke, kita lanjut yang kedua ya, Dok ya. Nah, ini berhubungan sama poin pertama. Kotoran telinga harus sering dikeluarkan. Tadi kan Dokter Harim menyatakan tidak harus setiap hari. Tidak. Nah, sebenarnya gini, idealnya itu per berapa lama sih, Dok? Dan apakah boleh sendiri atau harus dibantu sama profesional gitu? Ya. Jadi pertama, produksi earwax sendiri setiap orang beda-beda. Sisi telinga satu dengan yang lain berbeda. Jadi ada yang telinga satu penuh, telinga satunya bersih. Apa yang mempengaruhi? Satu memang bakat, saya edukasi ke pasien adalah bakat. Jadi ada yang kelenjarnya banyak, ada yang sedikit. Kalau sudah banyak ya sudah, itu karunia dari Tuhan. Ya disyukuri aja gitu. Artinya Tuhan berikan obat anti infeksi yang banyak gitu. Nah, hanya efek sampingnya adalah lebih cepat terbentuk. Nah, untuk itu sangat dianjurkan untuk kesehatan telinga itu sempatkan 6 bulan sekali mengunjungi dokter THT dimanapun. Begitu juga sebetulnya ke dokter gigi sama ke dokter mata. Tiga dokter ini rutin 6 bulanan kita kunjungi. Kalau untuk ke dokter THT selain periksa telinga, hidung, dan juga tenggorok, paling sering telinga memang. Nah, nanti kita lihat intervalnya berapa, dia sampai penuh. Sebetulnya kapan harus dikeluarkan? Kalau menutup 30% lebih dari diameter liang telinga. Baru perlu dikeluarkan.
Nah, kadang-kadang ada juga pasien kalau melihat saya periksa ada earwax tipis gitu, saya nggak akan korek, saya nggak akan keluarkan gitu. Kadang dia juga protes, dok itu tai kupingnya kenapa nggak dibersihin sekalian gitu. Jadi kita harus edukasi karena dia masih tipis tidak perlu. Nah pada anak-anak ada textbook atau buku yang menjelaskan seringnya mengunyah menggunakan rahang, ya itu juga mempengaruhi banyaknya earwax tadi atau kotoran telinga. Begitu juga dengan lansia. Kenapa? Biasanya mereka sudah pakai gigi palsu, ngunyahnya sudah tidak terlalu kuat, maka earwax pada orang tua juga lebih cepat terbentuk, lebih banyak, gitu. Oh, oke. Jadi memang ada standarnya sebetulnya. Ada standar. Tidak perlu dikeluarkan. Intervalnya harus dicari. Nah, itu dia ya. Karena setiap orang pasti beda-beda gitu. Beda-beda, Bahkan bukan tiap orang, kanan sama kiri aja satu orang yang sama bisa beda gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga, Dok. Mendengarkan musik dengan headphone aman asal sebentar. Nah, ini kan anak-anak sekarang nih banyak yang all day long gitu kan sepanjang hari itu pakai ini, itu aman nggak sih, Dok? Sangat tidak aman untuk fungsi pendengaran. Jadi ini mungkin pemirsa semua yang memiliki keluarga masih anak-anak ataupun remaja suka memakai headset gitu ya untuk mendengarkan musik gitu. Apa yang didengar sebetulnya ada dua macam. Bisa suatu conversation kalau dia nonton drakor, ya, kemudian film gitu. Satu lagi musik. Yang lebih berbahaya adalah kalau yang didengarkan adalah musik. Apa bedanya? Kalau conversation itu ada saat-saatnya suara itu hilang sama sekali. Nah ini kita diam begini nggak ada suara gitu. Kita berbicara baru ada. Tapi kalau musik itu nonstop ada energi suara. Yang lebih menyedihkan lagi adalah mereka mendengarkan itu untuk dibawa tidur. Betul. Nah, banyak yang tidur pakai itu. Pada waktu mereka tertidur, satu, yang bersangkutan sudah tidak menikmati musiknya lagi. Betul. Tetapi sensor suara di telinga kita tetap menerima energi dalam jumlah yang besar. Rekomendasinya ada 60-60-60 itu adalah kalau mendengarkan volume 60%, kalau bisa maksimal 60 menit, kemudian diberi istirahat gitu ya, sekitar mungkin 15 menit lebih, 60 menit juga 1 jam, baru nanti mendengarkan lagi. Jadi berikan kesempatan sensor suara untuk istirahat. Kalau terus digetarkan, itu benda yang bergetar itu hitungannya mikron gitu ya. Iya dia bisa rontok. Kalau dia rontok dia nggak bisa tumbuh lagi. Oh nggak bisa reversible gitu ya? Jadi jenis ketulian akibat penggunaan suara yang berlebih itu namanya noise induced hearing loss. Itu tipenya tipe sensori neural. Gangguan pendengaran sensori neural ini sesuatu yang irreversible, tidak bisa dikembalikan. Karena hubungannya dengan saraf gitu ya, Dok ya? Bukan salah, sensor suara. Oh, sensor suaranya. Aduh, berarti kalau udah rusak nggak bisa kembali ke seperti Tidak awal bisa. ya? Tuh, jangan gara-gara pingin enjoy malam mau bobo gitu ya, tapi bukan Anda dengerin musik, Anda didengerin sama musik, dilihatin ya. Jadi harus berhati-hati, bijak-bijak ya, Dok. Kayak masa teknologi berkembang dengan pesat, nah kitanya bijak untuk menggunakan itu ya. Kita harus jadi smart user. Oke, kita lanjut yang keempat, Dok. Gatal dan sakit di telinga itu tandanya infeksi. Kan banyak orang tuh kayak bentar-bentar garuk-garuk, bentar-bentar garuk-garuk. Orang pikir kayak antara kotoran telinganya yang banyak atau sebenarnya ada infeksi dalamnya. Baik. Perihal gatal dan nyeri mereka secara fisiologi memang berhubungan, Raden. Jadi intensitas stimulasi pada sensor nyeri itu kalau stimulasinya sangat ringan, oleh otak akan diterjemahkan gatal. Jadi gatal adalah bentuk awal dari nyeri. Kalau stimulasinya itu bertambah, dia akan merangsang sensor kabel sarafnya pun Tuhan ciptakan berbeda. Serabut sarafnya. Nah, nanti akan memicu yang akan diterjemahkan otak sebagai nyeri. Ya, jadi tentang penyebabnya, nah tergantung stimulasinya. Bisa stimulasi tekanan, misalnya ada kotoran, neken gitu ya, itu bisa menimbulkan gatal sampai nyeri. Begitu juga kalau ada infeksi. Infeksi ini produk infeksinya akan menstimulasi sensor nyeri. Kalau stimulasinya ringan, awalnya gatal. Nanti kalau sudah parah, baru akan timbul nyeri. Seperti itu. Oke. Jadi saling berhubungan tuh ya. Saling berhubungan antara gatal dan nyeri itu. Nah itu dia, jadi harus berhati-hati ya. Oke, kita lanjut yang terakhir, Dok. Ya. Semua lansia pasti pendengarannya menurun. Nah ini udah template banget di masyarakat kita ya. Semakin menua orang, semakin menurunlah pendengarannya. Karena itu hal yang wajar, betul nggak sih?
Betul sekali. Jadi Tapi semua mungkin kita tapi nanti akan mengalami dengan bertambahnya usia, fungsi-fungsi organ tubuh kita akan berkurang, akan makin menurun. Tidak usah pendengaran, mungkin juga fungsi mata gitu ya. Liver, ginjal, apapun akan menurun. Itu pasti akan terjadi. Hanya saja kapan mulai terjadi dan seberapa cepat penuaan itu Beda-beda? terjadi berbeda-beda. Dipengaruhi apa biasanya, Dok? Nah, faktornya adalah kalau untuk pendengaran itu ada faktor genetik. Jadi ada orang yang memang, saya punya pasien umur 90 tahun dicek pendengaran masih dalam batas normal. Ada. Keren. Tapi sebaliknya pada usia 55 sudah mulai terjadi penurunan tanpa ada sebab tertentu juga ada. Kemudian yang kedua faktor farmakologi. Farmakologi adalah faktor bahan kimia yang masuk ke badan. Itu bisa dari obat-obatan, jamu, ya seperti kita ketahui obat-obatan itu ada yang bersifat memang racun untuk sensor pendengaran. Ya contohnya paling mudah adalah obatnya hipertensi yang bikin orang kencing, diuretik. Diuretik itu ada efek samping namanya ototoksik ke organ pendengaran. Kemudian juga obat-obat penyakit TBC itu juga ada risiko untuk kegangguan pendengaran. Kemudian obatnya penyakit kanker, kemoterapi itu juga ada risiko untuk mengganggu fungsi pendengaran karena efek ototoksiknya. Oke. Jadi memang ada beberapa kondisi tertentu yang akhirnya berpengaruh pada kualitas pendengaran pada lansia. Meskipun secara aging ya karena semakin bertambah ada umur proses. ya normalnya seperti itu. Betul. Sama satu lagi lingkungan. Oh, lingkungan. Lingkungan termasuk tadi paparan bising pada waktu usia yang lebih muda. Betul. Dikatakan bisa memicu lebih cepat terjadinya gangguan. Mungkin kerjanya di pabrik gitu ya, Dok, Betul, dan lain sebagainya ya. bising, ya. Oke, thank you, Dok, sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin solusinya seperti apa untuk pendengaran lansia yang menurun di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Kita bersama kami di Bincang Saat. Sama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas tema kita hari ini solusi gangguan pendengaran pada lansia. Nah, kalau Anda punya pertanyaan atau Anda lagi gundah gulana ini pendengarannya gimana nih pada pendengaran Anda yang mungkin usianya mulai senior gitu ya, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Harim Priyono, SPTHT BKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher, subspesialis otologi konsultan dari Rumah Sakit Premier Jatinegara Jakarta. Oke, Dok, lansia dan pendengaran ini tuh kayak selain tadi Dr. Harim juga menyampaikan bahwa lansia ini secara degeneratif dan aging bisa mengalami gangguan atau penurunan fungsi organ dalam tubuh, tapi kalau kita ngomong spesifik ke pendengaran, ini tuh udah lazim banget di masyarakat kita bahwa lansia pendengarannya berkurang. Selalu seperti itu. Nah, apakah ini selalu berkorelasi bahwa oke ya getting older ya berarti pendengarannya pasti akan menurun, sesimpel itu atau kita kayak ya nggak bisa apple to apple juga sih sebenarnya, atau gimana, Dok? Ya baik, jadi di kami secara medis memang ada istilah gangguan pendengaran pada orang tua atau presbikusis. Presbikusis itu dari bahasa Yunani, presbus itu adalah tua, old gitu ya. Kalau akusis adalah hearing, jadi pendengaran pada orang tua. Jadi gangguan ini adalah tipe gangguan yang namanya sensori neural. Jadi terganggunya itu adalah masalah di rumah siput atau sensor suara. Mungkin sedikit menyinggung, sebetulnya sistem pendengaran kita itu seperti sound system yang kita pakai sekarang. Ada mic, ada kabel, ada ampli di belakang sana, mungkin di belakang sana, di belakang studio ada yang mengatur suara bass saya terlalu tinggi dikurangin, jadi ada preamp, gitu mixer, ada amplifier. Ya, itu semua dikerjakan ada di otak kita. Nah, tetapi organ paling awal adalah mic, itu adalah sensor suara yang namanya cochlea. Rumah siput. Nah, di dalam rumah siput itu ada yang lebih kecil lagi namanya organ korti. Organ korti itulah sebetulnya si mic itu. Di dalamnya ada sel rambut. Sel rambut ini kalau rambutnya digetarkan akan mengeluarkan namanya neurotransmitter atau zat kimia yang bersifat neural sehingga terjadi perubahan ion dan lain-lain, pada akhirnya akan timbul listrik.
Simpelnya begitu. Jadi saya bicara ini oleh mic dirubah jadi listrik. Nah, di telinga kita, rumah siput atau organ korti ini mengubah suara menjadi listrik. Pada lansia itu ada beberapa teori, ada empat Raden yang disampaikan adalah tipe sensori, sensor, yaitu gangguan pada hair cell. Yang kedua adalah neural, neural itu di persarafannya. Lansia juga mulai sarafnya berkurang fungsinya. Kemudian adalah metabolisme, yaitu di dalam rumah siput itu ada pembuluh darah yang namanya stria vascularis yang ngasih makan sel tersebut dan juga mengatur keseimbangan ion. Nah, seperti kita ketahui, orang udah tua ada arteriosklerosis dan lain-lain yang oleh dokter jantung sering dibahas, bisa terjadi di situ. Sehingga keseimbangan ionnya terganggu, sehingga proses kelistrikan pendengaran juga terganggu. Dan terakhir adalah presbyakusis mekanik. Apa itu? Di dalam rumah siput itu, si sel itu ditempeli oleh membran yang tipis, baik itu lantainya dia ataupun di atapnya gitu. Nah, pada orang tua, membran-membran ini menjadi kaku. Sehingga pada waktu ada suara, gelombang suara masuk, vibrasi tidak terjadi seperti yang seharusnya. Nah, ini bisa kombinasi dari keempatnya atau hanya kombinasi dari 2 atau 3 sehingga secara keseluruhan pada akhirnya menimbulkan gangguan pendengaran. Oke, tapi pada lansia itu sendiri secara aging kan pasti semua menurun, termasuk di gangguan gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau kita ngomongin di pendengarannya gitu ya, mulai dari koklea atau rumah siput sampai membran-membran yang ada gitu, itu dia biasanya yang terserang dulu yang mana sih, Dok? Tidak tentu. Oh, tidak tentu. Tidak tentu, tetapi secara teori paling sering disebut adalah sel rambutnya sendiri. Ada aging kemudian dia ada yang mati, rontok rambutnya gitu ya. Ya, lama-lama tidak berfungsi seperti itu. Tapi yang paling penting adalah kalau kita berbicara gangguan pendengaran, itu sebetulnya tidak hanya hilangnya kemampuan mendengar suara atau percakapan, tetapi fungsi pendengaran ini sebagian besar sebetulnya adalah fungsi kelistrikan otak. Nah, ini penting. Ya, seperti mic yang kita pakai ini intinya listrik yang mengalir di sana yang kita tidak lihat, kita tidak bisa sentuh. Betul, betul. Mic-nya fisiknya bagus, kalau listriknya tidak ada, Ya percuma. percuma. Nah, di lansia itu gangguan atau degenerasi itu terjadi pada organ otak juga. Makanya terjadi kadang-kadang penciutan atau atrofi. Itu terjadi. Fisiknya ada masalah, hubungan koneksi listriknya pun ada masalah. Ya, jadi pada lansia ini tidak kok simpel hanya di sensor suara saja, tetapi melibatkan degenerasi di level susunan saraf pusatnya. Berikutnya, kalau pendengaran atau gangguan pendengaran pada lansia ini tidak segera dipulihkan, yang berikutnya akan terjadi adalah demensia. Oh, ngaruh ke situ juga, Dok? Betul. Jadi kami harus mengedukasi bahwa kalau ada seseorang kehilangan pendengaran derajatnya berat atau sangat berat, sampai-sampai tidak bisa komunikasi lagi, kita harus edukasi konsekuensinya. Konsekuensinya adalah di tempat lain. Ya, punyanya dokter neurologi itu sebetulnya kan, ahlinya beda gitu. Tapi bahwasanya dengan hilangnya input pendengaran, seseorang bisa mengalami demensia lebih cepat, lebih awal. Kenapa? Faktor psikologi, dia menjadi memisahkan diri dari Sosial ya? sosial gitu. Ya. Wah, ngaruhnya jadi kemana-mana ya? Kemana-mana, Jadi ke betul. persarafan gitu ya, Iya. link kehidupan sosialnya juga berpengaruh. Betul sekali. Ternyata ya iya sih, kadang-kadang orang, apalagi mungkin dia post power syndrome ya, mulai dari yang dulu punya power luar biasa, terus menjadi lansia, terus pendengaran Terkucilkan menurun, otomatis dia. Ya, secara psikologi itu memiliki impact yang sangat besar. Nah, betul-betul. Tapi gini, Dok, secara umum kan oke lah, tidak bisa kita pukul rata bahwa semua akan diawali dari rumah siputnya atau kokleanya atau membrannya, dan lain. Itu akan sangat random sekali, personal, karena itu faktor risikonya masing-masing. Nah, tapi kalau secara umum, secara general, ada nggak sih, Dok, kayak di usia berapa orang ini kayaknya ya kayak aging itu kan setiap detik juga orang aging ya, Dok ya. Tapi ada nggak sih maksudnya di satu titik usia rentang berapa yang kayaknya pendengaran itu mulai menurun secara fisiologis ya? Karena
faktor-faktor personal kita nggak bisa ngomong gitu. Tapi secara fisiologis tuh di usia berapa kira-kira? Usianya sekitar 60 tahun. Dekade ke-6 itu mulai terjadi penurunan fungsi akibat faktor usia tadi. Dan jenis penurunannya pun khas, yaitu kehilangan pendengaran di frekuensi tinggi. Treble, kehilangan treble. Konsekuensi lain dari gangguan pendengaran di frekuensi tinggi adalah para lansia ini biasanya mengeluh awalnya sebelum gangguan pendengaran itu datang adalah tinnitus, ringing, Begedenging ya? desis atau berdenging, ya. Jadi bukan gemuruh tapi lebih desis, gitu, atau suara angin hisis, gitu. Itu yang awalnya biasanya paling sering diawali dari tinnitus. Oke, jadi mungkin buat lansia zaman bahala ketika terjadi tinnitus bukan lagi orang ngomongin ya. Bukan lagi Betul. gimana. Emang secara gejala klinisnya gitu ya. Emang secara klinis itu bisa medically proven lah ya, tanda seperti itu. Ya, oke, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas tema kita hari ini, solusi kalau lansia ini sudah mengalami gangguan di pendengarannya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Harim Priyono, SPT BKL, dokter spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher, subspesialis otologi, konsultan dari Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta. Oke, Dok. Kalau dari organnya mungkin beda-beda, maksudnya kayak tadi koklea dan lain sebagainya, secara umum mungkin 60-an. Nah, tapi kan pasti ada faktor risikonya masing-masing yang secara personal. Maksud saya gini, apakah untuk mereka-mereka yang secara genetik born dengan gangguan di seputar pendengarannya, atau orang-orang yang trauma, misalnya kecelakaan dan lain sebagainya, atau orang-orang dengan habit yang buruk kayak tadi mungkin suka ketumbat, atau mungkin ada apa ya, kayak yang selama ini mungkin kita kenal misal ada treatment namanya mungkin ear candle gitu ya, Dok ya, sehingga kayak orang untuk ngebersihinnya pakai itu gitu. Jadi itu mungkin beberapa hal yang itu semua pengaruh nggak sih sama nanti ketika orang ini menuju lansia bisa pengaruh ke pendengarannya gitu. Baik. Mungkin saya jawab dulu perihal ear candle ya. Oh iya, Ear candle ini karena banyak menarik dan Iya, banyak iya, di iya. masyarakat gitu. Iya. Jadi untuk ear candle, mohon izin saya sampaikan secara medis kami melarang menggunakan kenapa, Dok? ear candle. Kenapa? Pertama, Anda bisa buka di website FDA Amerika. Mereka yang meneliti secara intensif. Sebetulnya ear candle itu ada efek apa ke liang telinga. Apakah benar dia menarik kotoran dengan tekanan negatif atau dengan mekanisme lain. Mereka menemukan bahwa ternyata ear candle yang ditempelkan di liang telinga itu tidak menimbulkan tekanan negatif sama sekali. Kemudian yang kedua, mereka bandingkan ear candle yang ditempelkan ke liang telinga, ear candle yang sama dibakar tanpa ditempelkan ke liang telinga, maka akan timbul kotoran yang sama. Karena sebetulnya kotoran itu menurut FDA adalah jelaga atau sisa pembakaran dari lilin dan kertasnya si ear candle. Wow. Gitu. Dan terakhir, kami dokter THT saya yakin sejawat-sejawat saya yang lain pernah mendapatkan justru candle-nya yang netes masuk ke dalam kendang telinga. Saya pernah dapat, meskipun nggak banyak. Waduh, serem banget, Dok. Tapi menimbulkan luka bakar ringan sih, hanya tetesan panas. Aja, Dok, benda asing kan masuk ya. Benda asing ya, jadi untuk ear candle tidak. Say no ya. Say no. Tukernya kunjungi saja dokter THT dimanapun, 6 bulan sekali ya. tadi. Oke, Ya. Dok. Sebelum lanjut, Dok, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu siap. ya. Oke, halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Iya, dengan Nela di Purbalingga. Dengan siapa, Ibu? Nela. Ya, Mbak Nela ya, di Iya, Purbalingga. betul. Purbalingga itu Jawa Tengah ya. Oke, silakan Jawa Mbak Tengah. Nela, mau tanya apa ke Dokter Harim? Oke, Dok. Saya kan suka pakai ini earphone berjam-jam, terus dengerin musik gitu. Jadi setelah pakai earphone itu kayak suka sakit, terus kemudian pendengarannya itu kadang berkurang gitu.
Apakah itu karena dari earphone-nya, maksudnya kita harus membatasi atau lebih baik sebaiknya itu kayak ngurangin volumenya kayak gitu. Baik. Oke. Kalau boleh tahu kira-kira setiap hari itu Mbak Nela ngabisin berapa jam gitu? Lebih sering sih, misal kayak hampir biasanya sejam dengerin musik, terus nanti udah sakit baru dilepas kayak gitu, itu salah gak sih dok? Habis itu kalau udah gerda dikit dengerin lagi gitu ya? Iya betul. Oke, dokter ada yang ditanyakan? Baik, Mungkin saya rasa datanya sudah jelas. sudah jelas. Gitu. Oke. Mau izin saya jawab? Untuk usia mungkin Mbak Nela boleh? Sekitar 30 tahun. 30 tahun ya, masih muda ya. Berarti, tapi kan nggak melulu kayak yang muda tetap jumawa nggak? Itu sudah jelas ya? Sudah. Oke, matur nuwun Mbak Nela yang ada di Purbalingga, kita akan coba jawab ya. Nah ini Baik. mumpung sebenarnya belum lansia Mbak Nela ini ya, masih betul. 30 tahun. Tapi mungkin prepare kok dari muda udah mulai nggak enak nih gara-gara pakai headset. Nah itu gimana dok? Baik, jadi terima kasih atas pertanyaannya Mbak Nela ya. Jadi memang sangat disayangkan di usia produktif seperti Mbak Nela ini mengalami noise exposure atau paparan bising gitu ya. Kenapa? Karena kalau sampai terjadi gangguan pendengaran, tipe gangguan pendengarannya tadi sensori neural yang tidak bisa dipulihkan ya. Nah, tadi Mbak Nela menyampaikan ada dua hal, nyeri dan rasa agak sedikit ada terganggu setelah mendengarkan cukup lama. Betul. Ini betul sekali. Nyeri sebetulnya tidak ada kaitan dengan fungsi pendengaran, ya, atau exposure noise-nya tidak. Kenapa nyeri ini biasanya kita kalau pakai earphone maunya kedap suara, Iya. sehingga kita bener. pilih earbudnya yang paling besar, paling rapat. Nah, tekanan terhadap kulit liang telinga ini, dia berwujud sebagai trauma tekanan. Oh iya, Gitu, gitu ya. betul. Oke. Jadi sebagai tekanan sehingga dirasakan sebagai nyeri. Itu artinya tekanannya cukup besar. Betul. Setelah 1 jam ada nyeri. Tapi mungkin itu penyelamat sehingga beliau istirahat menggunakan earphone-nya gitu Ya, ya. bayangkan kalau nggak ada rasanya ya Betul. dok ya. Bahkan ada yang alergi terhadap karet. Nah itu kalau nempel sama earphone karetnya itu bisa reaksi alergi. Ya itu bisa Terbantu ada. juga sih sebenarnya. Bisa terjadi. Kemudian perihal setelah mendengarkan cukup lama, itu menjadi pendengarannya berkurang, itu betul. Karena di badan ada mekanisme suatu situasi yang disebut temporary threshold shift. Jadi si sel rambut ini kalau dihajar dengan energi yang terus-menerus, tadi kan ada mekanisme menghasilkan listriknya melalui bahan kimia gitu ya. Betul. Bahan kimianya habis, Raden. Belum sempat regenerate lagi, sudah habis. Sehingga untuk sesaat itu fungsi dia agak turun. Karena nggak Tapi ada yang backup temporary ya. ya, temporary. Kalau temporary threshold ini dilanjutkan, tetap terus dihajar dengan energi suara yang cukup kuat, akan menjadi permanen threshold. Ya, jadi rasanya biasanya pengang. Mungkin kalau yang pernah dengar musik di suatu pentas itu konser itu keluar rasanya. Iya betul. Nah, betul. itulah sebetulnya si sel rambut itu lelah sekali gitu. Itu tandanya. Kalau dia dilebihkan lagi, rusak dia permanen. Gitu. Jadi itu mekanisme badan untuk mengurangi. Berarti kalau misal Mbak Nela yang masih usia 30-an, kan masih jauh dari lansia. Tapi kalau akhirnya habit ini terus dilakukan, bisa merusak ketika Ya. lansia nanti ya? Ya, Mungkin nggak sampai lansia gitu ya dok? Betul, noise induced hearing loss itu jeleknya juga mengenai frekuensi tinggi. Jadi mereka yang terkena itu biasanya pendengarannya menjadi seperti pendengaran lansia, padahal usia masih muda. Apa? Nah, betul. Bukannya tuli tidak dengar sama sekali, tidak. Mereka mendengar, tetapi karena kehilangan di frekuensi tinggi saja, seperti piano, touch sebelah kanan mati. Jadi suku kata tertentu yang menggunakan frekuensi tinggi seperti S, itu kan frekuensi tinggi ya, mereka tidak dengar. Jadi kata didengar itu loncat-loncat. Oh, Makanya responnya apa gitu. Kenapa? Karena bukannya tidak dengar sama sekali, tidak. Ini yang sering awam sering artikan kalau yang namanya tuli itu tidak dengar sama sekali. Tidak, mereka dengar, tetapi potong-potong ya? Potong-potong. Seperti saya mengibaratkannya piano, touch-nya ada yang mati, jadi lagunya pincang. Nadanya gitu. Oh baik ya. Jadi semoga ini bisa menjawab pertanyaan Mbak Nela yang ada di Purbalingga dan harus dibenahi habitnya gitu ya. Perbaiki. Supaya tetap
berjaya nanti ketika lansia. Pakai aturan ya, tadi sih. 60% suara, Ya. 60 menit gitu. Itu dia, itu tipsnya ya. Semoga bisa menjawab Mbak Nela ya, dan semoga sehat selalu. Oke, dan nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gangguan pendengaran pada lansia yang mulai menurun. Tapi tidak pas di lansia aja ya, mungkin Anda masih muda kayak tadi mungkin Mbak Nela gitu ya, yang masih usia muda ketika punya habit-habit yang atau ya hal-hal lain yang mengganggu pendengaran itu bisa berpengaruh pada lansia ketika Anda masuk usia lansia nanti. Nah, kalau Anda punya pertanyaan boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Harim Priyono SPTATBKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher, subspesialis otologi konsultan dari Rumah Sakit Premier Jatinegara Jakarta. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon lagi. Rame hari ini Dokter Harim ya penelponnya ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Dengan Bu Yuli di Lampung. Ibu Yuli di Lampung. Silakan Bu Yuli, mau tanya apa ke Dokter Harim? Iya, mau nanya dokter. Selamat pagi Pak Dokter. Ya, selamat pagi. Ya, saya mau nanya, ini dulu cucu saya waktu dia masih umur 5 tahun, itu dia tiduran di lantai, lagi kuping dengan ketingbat itu. Apa, Bu? Adiknya turun dari ranjang tuh, injek ketingbatnya itu langsung masuk ke dalam, Oh, baik. sampai berdarah-berdarah. Baik. Jadi saya bawa ke dokter THT, katanya pecah gendang telinganya. Ya. Jadi terus sampai sekarang tuh saya juga kurang bawa ke dokter THT juga, itu pendengarannya bisa pulih kembali nggak? Apa gendang telinganya bisa kembali nggak, maksudnya kalau yang udah robek itu? Baik. Oh, jadi lagi tidur di lantai nggak sengaja ada ketumbat masuk ketusuk sampai gedang telinganya pecah gitu ya? Diinjak, adiknya turun dari ranjang injak tuh ketingbatnya, jadi ketingbatnya injak gitu loh masuk ke dalam telinga. Oh, yuk. Baik. Iya, jadi berdarah. Baik. Ibu boleh tahu pada waktu kejadian setelah kejadian saat itu anak ibu sempat muntah-muntah nggak? Tidak Pak, teman Tidak, pesan ya? dokter jangan sampai dia mandi di kolam renang atau di apa gitu, nggak boleh, karena nggak boleh masuk air lagi gitu. Baik. Tapi Sama nggak ada satu lagi, muntah-muntah atau dia nggak mau berdiri gitu, Bu? Karena kan masih anak ya. Setelah kejadian berdiri biasa, jalan gitu masih bisa atau Masih bisa ya? Baik. Iya, cuma pertanyaan saya itu gendang telinga kalau pecah itu bisa kembali lagi nggak Pak Dokter? Baik. Oke. Siap, Bu. Sudah jelas. Satu Sekarang lagi, usia dokter. dari kejadian berapa lama ya, Bu? Oh, sekarang udah umur 27 tahun Pak. Oh, 27 udah. Jauh. Baik. Oke. Iya, mau tanya lagi satu Pak Dokter. Ini anak saya dulu masih remaja ya, masih SMP. Dia pusing kupingnya itu kayak bunyi ada krik gitu. Terus dari saya bawa ke dokter THT waktu itu, katanya mau dioperasi. Tapi Ini anak anaknya ibu nggak yang mau. sama atau beda ya, Bu? Maaf. Beda. Yang satu cucu, satu anak. Oh, yang tadi cucu, yang pertama, yang ini anak. Oh, baik. Iya, dia itu dokter THT suruh dia operasi karena dia bunyi ada kayak jangkrik dalam baik. telinga. Waktu Oh, ada itu bunyi belum kayak ada jangkrik. ini ya, iPhone belum ada. Baik. Oh, oke. Baik. Terus dokter suruh dia operasi, dia nggak mau. Baik. Terus kok pendengarannya sebelahnya itu nggak dengar gitu Pak Dokter. Baik. Sudah jelas ya, Dok ya? Sudah jelas. ya. Baik, terima kasih Bu Yuli yang di Lampung, kita akan coba jawab ya. Nah, ada dua Dok. Yang pertama yang tadi gedang telinga pecah itu bisa kembali normal nggak sih? Baik, jadi saya jawab mungkin yang pertama dulu ya, yang waktu usia 5 tahun ada cotton bud di dalam, ini sering terjadi. Jadi pada waktu seorang tua lagi bersihin anaknya, saudaranya Lari apalah lain gitu. kayak gitu ya. Jadi pertama memang dari kejadiannya sangat mungkin terjadi trauma pada gendang telinga, yaitu gendang telinganya robek. Sebetulnya bukan masalah yang ya serius, tapi sesuatu yang reversible gitu ya. Tapi yang tadi saya tanyakan, apakah setelah kejadian dia muntah-muntah atau tidak bisa jalan ya. Kalau terjadi trauma pada gendang telinga, itu trauma itu juga biasanya terjadi pada tulang pendengaran. Kalau tulang pendengaran itu berpindah tempat dan itu tulang pendengaran yang paling dalam namanya stapes atau sanggurdi itu kena, maka akan terjadi vertigo. Jadi kalau sampai sanggurdinya berubah tempat,
si pasien ini akan mengalami vertigo berat. Kalau anak kecil mereka tidak pernah mengeluhkan, aku vertigo mama, Nggak enggak. tahu. Tapi adalah efeknya dia nangis, dia tutup mata, dan dia tidak bisa berdiri. Karena vertigonya berat sekali. Tapi ibu tadi mengatakan tidak ada. Jadi kemungkinan semoga hanya waktu itu terjadi lubang di kendang telinga. Kalau ada perforasi atau lubang di kendang telinga karena trauma, sebetulnya ada buku yang menganjurkan segera ditutup. Kenapa? Karena begitu kulit kendang telinga itu robek, dalam waktu 3 hari, robekan ini akan atrofi atau kisut, ngerut. Sehingga boleh dikatakan kendang telinganya hilang, habis. Ya gitu. Kenapa? Karena begitu robek, pembuluh darahnya putus, dia nggak dapat makan oksigen dan lain-lain, dia mati kulitnya. Ya, makanya ada yang menganjurkan seperti itu. Tapi ada juga bisa jangan dilakukan sesuatu, boleh diobservasi. Nah ini biasanya kalau lubangnya tidak lebih dari 30% dari diameter kendang telinga. Kita bisa observasi, kalau berangkatnya dari trauma bukan karena infeksi, sebagian besar menutup sendiri. Ya, dengan catatan lubangnya tidak terlalu besar. Tapi ibu tadi cucunya mungkin sudah umur sekarang 20 sekian gitu tadi. Iya. Ya, jadi mungkin perlu dicek ulang saja apakah hari itu traumanya hanya mengenai kendang telinga, yang kedua apakah tulang pendengarannya ikut terlibat trauma gitu. Kalau memang iya, harusnya hari ini kalau belum pernah dilakukan operasi karena obatnya hanya operasi, merekonstruksi kembali, pastinya ada gangguan. Tapi gangguannya biasanya tipe yang konduktif atau karena kendang telinga yang berlubang atau tulang pendengarannya yang copot lah istilah kasar gitu. Nah untuk yang kedua, bunyi kayak krik-krik-krik. krik-krik-krik itu adalah tinnitus tadi. Nah kalau sampai ada anjuran operasi, kemungkinan tinnitus ini timbul akibat masalah fisik anatomi di entah kendang telinga atau di tulang pendengaran. Makanya ada anjuran untuk tindakan operasi. Ya. Solusinya gitu ya? Solusinya memang itu biasanya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Yuli dan semoga sekeluarga sehat selalu ya dok ya. Sehat selalu. Harus diperiksakan, takutnya nanti ketika bertambah umur ada sesuatu yang belum diperiksakan malah bisa berbahaya di usia nanti lanjutnya ya. Oke, terima kasih Bu. Oke dok, nanti kita lanjut di segmen terakhir. Nggak kerasa dok, baru pertanyaannya masih banyak ini Kak. Ini banyak penelpon nih hari ini ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gangguan pendengaran pada lansia. Masih bersama dengan Dr. Harim Priyono, SPTHT PKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher, subspesialis otologi konsultan di Rumah Sakit Premier Jatinegara Jakarta. Oke dok, ini waktu kita cuma tinggal 6 menit lagi dok. Semoga bisa menjawab semuanya ya dok ya. Jadi kalau kita, tadi ada beberapa faktor risiko yang belum sempat kita bahas gitu ya, yang akhirnya bisa menyebabkan kita trauma atau habit sesuatu gitu. Nah untuk kan menjelang lansia itu mungkin orang kan sering melakukan kayak MCU gitu dok ya. Nah itu screening di awal untuk kayak, oh saya sadar diri bahwa saya ada faktor risiko dulu, mungkin pernah trauma, dulu mungkin kayak tadi kasusnya Bu Yuli ada cucunya pernah kejadian apa sewaktu kecil dan lain-lain sebagainya. Itu untuk screeningnya seperti apa sih dok? Atau kayak ketika udah mulai muncul gejala klinis atau seperti apa? Baik. Ya, tadi secara rutin anjuran untuk dokter THT itu kan 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Begitu ada keluhan maka dicek fungsi pendengaran. Ya, nanti kalau ternyata ada gangguan dengan kondisi fisik normal, ada yang memang ada penyakit, ada yang tanpa penyakit. Kalau tanpa penyakit ditemukan fungsi pendengaran mulai menurun, nah itu di follow up setiap 1 tahun sekali, 6 bulan sekali juga lebih baik. Untuk melihat progresivitasnya. Apa yang kami lakukan adalah pertama ada pemeriksaan pendengaran itu dengan audiometri nada murni. Dari audiometri nada murni nanti akan ada jawaban ambang pendengaran Raden ada di berapa desibel. Kalau ada gangguan nanti ada kriterianya ringan, sedang, berat, atau sangat berat. Kemudian ada satu lagi audiometri tutur. Bedanya apa? Kalau audiometri nada murni pada waktu Raden diperiksa yang dia Raden dengar adalah suara nada, tone. Itu nanti kalau ada dengar suara respon gitu, nanti dicatat. Kalau audiometri tutur itu yang didengar adalah kata-kata. Nanti dinilai berapa persen. Nah, ada yang bisa mencapai 100%, tapi ada juga kalau sensor suara sudah terganggu itu maksimumnya misalnya hanya di 90%, kemudian ada yang cuma hanya 60%. Nah,
Kalau itu yang sudah didapatkan hasil bahwa ambang pendengarannya di mana, kemudian gangguan persepsinya ada di mana posisinya. Kalau ingin dicari diagnostik lebih dalam lagi, tadi kan ada mic, ada kabel. Tuh. Nah, kelistrikannya ini, proses kelistrikannya ini gangguannya ada di posisi lokasinya di mana di batang otak ya, di bagian bawah otak itu ada alat namanya auditory brainstem response test atau BERA, brainstem evoked response audiometry. Jadi suatu alat tes pendengaran dengan rekam listrik otak mengetahui posisi di dalam itu gangguan kelistrikannya ada di mana. Itu Raden. Jadi dari situ nanti kami memilihkan solusinya. Apakah alat bantu, apakah masih bisa tanpa alat bantu, kapan pakai alat bantu, seperti itu. Nah, oke, berarti sebenarnya kalau kita ngomongin gangguan pendengaran pada lansia karena mungkin banyak faktornya gitu ya, Dok. Itu apakah reversible atau harus pakai hearing aid semuanya? Kalau karena dia tipenya sensori neural, dia irreversible. Jadi pastinya perlu alat bantu dengar. Tapi kalau gangguannya masih sangat ringan, batas normal itu 25 desibel, dia masih 27 desibel. Jadi sangat-sangat ringan, mungkin alat bantu belum perlu. Seperti itu. Tapi kalau sudah derajat sedang, ya ringan mendekati sedang dan lebih, sudah pasti alat bantu diperlukan, Raden. Oke. Irreversible, oke. Tapi dia sifatnya progresif nggak, Dok? Progresif. Dia akan progresif gitu. Jadi makanya pun sudah memakai alat bantu dengar, dia tetap harus rutin memfollow up alat bantunya. Apakah masih cocok dengan ambang pendengaran dia saat dia menggunakan. Ibarat kata kayak obat itu hearing aid-nya juga bisa ditambah lagi kapasitasnya? Bisa di-setel. Hearing aid bisa di-setel. Semua alat bantu bisa di-setel stimulasinya. Ya, apakah ringan, stimulasi ringan atau sampai yang berat. Kalau yang perlu stimulasinya hanya ringan, alat bantunya bisa ada yang kecil. Iya. Completely in the canal. Jadi orang kadang ya tadi urusan pendengaran kan stigma negatifnya tinggi. Banget. Ya, disabilitas yang tidak nyaman gitu. Nah itu kalau yang kecil-kecil pasien tuh lebih seneng karena mereka akan bilang ini TWS kok bukan hearing aid. Padahal sebenarnya hearing aid gitu ya. Tapi kalau begitu sudah pakai yang di belakang daun telinga atau unit behind the ear, ya itu alat bantu gitu. Oke ya, jadi intinya apapun masalahnya, lansia memang akan mengalami proses aging atau degeneratif, tapi bukan berarti kayak semua harus berserah gitu ya. Tetap ada solusinya ketika mungkin lansia ini mengalami gangguan pendengaran. Dok, terima kasih. Sebenarnya ada pertanyaan, masih ada 1000 pertanyaan, Dok. Tapi banyak penonton juga hari ini buat batasi. Next time kita harus ngobrol lagi ya, karena seru banget ngobrol sama Dr. Harim. Dengan senang hati. Sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Terima kasih, dan Dok. pemirsa semuanya. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Harim. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Ingat jaga kesehatan telinga Anda, pendengaran Anda supaya lansia pendengarannya tetap terjaga dengan baik. Sampai jumpa.